أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah masih terus diberi nikmat untuk beribadah, berkumpul di majelis ilmu di rumah Allah di taman surga. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita menjadi amal soleh yang mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang diculik ya di Golden Sumud Flotilla ini, mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik. Mereka beramal, mereka terjun ke lapangan, mereka mengorbankan kebebasannya meskipun mereka tahu resikonya. Kita di sini mendoakan. Saya belum seberani mereka untuk terjun dan berhadapan dengan Zionis langsung. Setidaknya mudah-mudahan doa-doa kita didengar Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan jalan mereka, saudara-saudara kita. Pekan ketiga ini seperti biasa tema kita membahas tentang serial kajian akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Di poin ke-59 dari kitab Nihayatul Alam karya Syekh Muraifi. Dan kita mulai dari baca kitabnya dulu ya. Mudah-mudahan bisa diperbesar. Poin ke-59 judulnya Iltimasul ilmi indal as-saghiri. Mencari ilmu dari kalangan al-asghir. Al-asghir ini tidak kita terjemahkan dulu. Walaupun kalau diterjemahkan asal katanya itu soghir. Soghir artinya kecil, al-asghir artinya orang-orang yang kecil. Apa definisi kecilnya? Apakah kecil tubuhnya, kecil usianya, atau kecil mentalnya, atau kecil ilmunya? Kita baca. Belum nanti kita coba kaji sama-sama. Kata penulis Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi, semoga Allah merahmati beliau, min ahdin nubuwah wan nasu yaltamisuna al-ilma min kibaril ulama'i wal fuqaha. Sejak zaman kenabian, manusia mencari ilmu dari ulama-ulama sepuh, ulama-ulama besar, dan para faqih, orang yang mendalam pemahaman keagamaannya. Wa sayati zamanun yatasaddaru fihi al-asaghiru min dha'ifil fahmi. Dan akan datang satu zaman di mana al-asghir, mereka akan tampil al-asghir dari kalangan orang-orang yang lemah pemahamannya, dha'ifi al-fahm, qalili al-fiqhi wal ilm, yang sedikit pemahamannya dan ilmunya, lemah pemahamannya, sedikit pendalamannya dan ilmunya.
Wa yastaftihimun nas, kemudian orang-orang minta fatwa kepada mereka, fayuftun. Lalu Al-Asagir ini memberikan fatwa. Wa taqaddama fil hadits sabiq anna min alamatis sa'ah an yakthurul qurra'u wa yaqillul ulama. Dan di poin sebelumnya, di nomor 58 tentang tanda akhir zaman, tanda kecil kiamat, tanda kiamat kecil, itu tanda kecil kiamat, tanda kecil kiamat. Karena kalau kiamat kecil kematian, tanda kecil kiamat. Di nomor 58 pertemuan sebelumnya, tandanya adalah tentang banyaknya qori, sedikitnya ulama. Hatta yultamasal ilmu minal asaghiril juhalai fayuftun fayadillun wa yudilluna ghairahum. Sampai ilmu itu dicari dari kalangan asaghir al-juhala yang bodoh, fayuftun, maka kemudian mereka memberi fatwa, kemudian mereka sesat dan menyesatkan selain mereka. Kemudian sang penulis Dr. Al-Uraifi menyebut hadisnya yang berkaitan dengan topik ini. Wa an Abi Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Umayyah Al-Jumahi. Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asabiri. Di antara syarat-syaratnya kiamat, asyrat jamak dari syarat, dan syarat ini kalau belum terpenuhi belum terjadi. Syarat wudu, syarat salat. Syarat itu di awal, sebelum kejadian, sebelum peristiwa. Kalau rukun itu yang membangunnya. Kalau syarat sebelum daftarnya, kalau syarat sebelum masuk, kalau rukun itu aslinya bermakna pojokan tiang bangunan. Rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Hajar Aswad. Tiang yang menegakkan bangunan. Kalau syarat sebelum masuk ke bangunan tersebut. Sebelum terjadi hari kiamat ada syarat-syaratnya, ada tanda-tanda kejadian. An yultamasal ilmu indal asafir. Jadi hadisnya singkat. Hadisnya ilmu dicari dari kalangan al-asafir. Fasu'ilal Imam Abdullah ibn al-Mubarak anil asafir. Abdullah ibn al-Mubarak, ya, beliau dari kalangan, bukan kalangan sahabat. Beliau ditanya tentang makna al-asafir, definisi al-asafir. Faqala, tanggapan dan komentar beliau, humul ladzina yaquluna bi ra'yihim. Al-asafir adalah orang-orang yang kalau berbicara, kalau berkata, kalau berpendapat, kalau menyampaikan sesuatu, hanya menyampaikan apa yang ada di kepala mereka, hanya menyampaikan opini dan pendapat mereka saja. Jadi menurut saya, pandangan saya, opini saya, itu asafir menurut Abdullah bin Mubarak. Mereka tidak menyampaikan qala Allah, qala Rasul. Yang mereka sampaikan qultu. Ini kata-kata saya, ini pandangan saya, ini opini saya, ini argumen saya. Ra'yun. Humul ladzina yaquluna bi ra'yihim. Mereka yang berbicara dengan opini mereka semata. Ai la yatathabbatuna min ilmihim wala yudaqqiquna fi fatwahum wala yastadilluna bil adillati syar'iyyah. Mereka adalah orang yang tidak tasabbut dengan ilmunya, tidak kokoh dalam
disiplin keilmuannya, nggak matang, nggak kokoh, nggak kuat, nggak sabat. Sabat itu ya, kokohnya. La yatasabbatuna min ilmihim, tidak kokoh dalam keilmuannya dan tidak mendalam. Yudaqiqun, tidak merinci, tidak mendetil. Daqiq itu tepung. Tepung itu ya, non kecil begitunya. Sampai hal-hal yang terkecil mereka tidak merinci dengan detil dalam fatwa-fatwanya. Sifatnya hanya general, tidak spesifik dengan case yang sedang ditanyakan. Kalau konteksnya fatwa, tidak boleh sembarangan, nggak bisa sembarangan. Kalau yang bertanya punya kondisi yang spesifik, gitu ya, latar belakang yang berbeda dengan pertanyaan yang sama, maka fatwa pun melihat kondisi-kondisi tadi, variabelnya itu lebih banyak dalam fatwa ini. Wala yudaqiquna fi fatwahu. Imam Syafi'i, beliau punya dua pandangan sehingga dikenal qaul qadim, qaul jadid. Saat beliau masih di Baghdad, qaul qadim, pendapat lama. Saat beliau pindah ke Mesir, melihat kultur masyarakat yang berbeda, qaul jadid, pendapat dan mazhab pandangan yang baru. Wala yudaqiquna fi fatwahum. Al-asaghir adalah orang-orang yang tidak rinci, tidak detil dalam fatwa-fatwa mereka, tidak melihat ragam variabel yang ada. Pokoknya pukul rata, pertanyaannya sama, orangnya beda, latar belakangnya beda, konteksnya beda, sama semuanya. Hukumnya disamakan. Padahal lebih enak dikarapetan daripada disamakan. Wala yudaqiquna fi fatwahum wala yastadilluna bil adillati syar'iyyah. Dan mereka tidak mengambil dalil dari dalil-dalil yang syar'i. Dalilnya tidak syar'i, dalilnya cuma menurut saya sih, pendapat saya sih, argumen saya sih. Wala yastadilluna bil adillati syar'iyyah. Waqila, dan ada juga yang mengatakan bentuknya bentuk isim mabni majhul, kalimatnya kalimat pasif, tidak disebut siapa yang mengatakannya. Qila, dan dikatakan. Dan ada juga yang mengatakan innal asaghir ahlul bid'ah, bahwa al asaghir adalah ahli bid'ah, para pelaku bid'ah. Wa qad ruwiya an Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, la yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim. Manusia masih tetap dalam keadaan yang baik selama datang kepada mereka ilmu itu dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari sesepuh-sesepuhnya dan dari para senior-seniornya dan dari para pembesar-pembesarnya. Fa idza atahumul ilmu min qibali asaghirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halaku. Apabila datang kepada mereka ilmu itu dari arah asaghirnya, kemudian hawanya tercerai-berai, ya, wa tafarraqat jadi tafarruq, jadi terpisah-pisah, jadi tercerai-berai, ahwa'uhum halaku, akhirnya jadi hancur dan binasa. Abdullah bin Mas'ud mengisyaratkan semakin senior semakin berusaha menjaga kebersamaan,
semakin as-saghir semakin menimbulkan perselisihan dan persengketaan. Tafarraqat ahwa'uhum halaku. Jadi kalau Abdullah ibn al-Mubarak ya, mendefinisikan as-saghir yang berbicara hanya dengan opini, yang berbicara hanya dengan opini. Ada juga yang mendefinisikan al-asaghir yang mengada-ngada dalam agama. Kalau Abdullah bin Mas'ud yang disebut dengan al-asaghir yang memecah. Ya, tujuannya bukan mempersatukan, tujuannya bukan untuk menjaga kebersamaan dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam keimanan, tapi yang dipertajam adalah perbedaannya. Yang dipertajam adalah perselisihannya, perbedaan pendapatnya. Fa idza atahumul ilmu min qibali asaghirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halaku. Jadi pendapatnya Abdullah bin Mas'ud lebih ke asaghir itu asaghir secara dampak mentalitasnya. Kalau Abdullah bin Mubarak asaghir itu asaghir kecil kepalanya karena tidak bisa menampung firman dan hadis Rasulullahnya. Masing-masing punya definisi tentang asaghir. Nah, lakin fi zamanina la zalal ilmu wa ahluhu bi khairin walhamdulillah. Di zaman kita ilmu dan para pakarnya dalam keadaan baik-baik saja, alhamdulillah. Ini opini sang penulisnya. Wa in kana al-muta'ammil yajidu anna al-i'lam azhar wa ashharu adadan min talabatil ilmi sighar alladzina ya'rifuna umumiyatil Islam wa yutqinuna al-masail al-mashhurah lakinnahum laysu huffazan wala fuqaha walakin dhaharu bainan nas. Mungkin karena penulisnya tinggal di Saudi Arabia begitu ya. Jadi masih yang muncul di permukaan, yang viral di media televisi karena bukunya ditulis tahun 2010, yang viral di media-media masih ulama-ulama yang sepuh-sepuh, yang senior-senior. Hanya saja, lakinnahum yajidu wa in kana al-muta'ammil, orang yang memperhatikan akan menemukan annal i'lam azhara wa ashhara adadan, bahwa media seringkali azhara memunculkan, dari kata zahara zuhur, memunculkan, wa ashhara dan mempopulerkan, ashhara dari kata masyhur, memunculkan dan mempopulerkan adadan min talabatil ilmi sighar, sejumlah penuntut ilmu yang masih kecil, alladzina ya'rifuna umumiyatil Islam, yang memang mengetahui tentang perkara-perkara yang umum dalam ajaran Islam, wa yutqinuna al-masail al-mashhurah, dan mereka mengetahui permasalahan-permasalahan yang populer. Lakinnahum laisu huffazan wala fuqaha. Hanya saja mereka ini bukan huffaz, ya, bukan juga sebagai fuqaha. Jadi ustadz viral, diviralkan oleh media, dimunculkan dan dimasyhurkan oleh media karena dasar-dasar agama Islam yang umum diketahui dan masalah-masalah yang populer juga mereka pahami. Hanya saja bukan huffaz, bukan fuqaha. Walakin zaharu bainan nas.
Hanya saja mereka ini memang muncul di antara manusia, viral di media sosial, di media massa. Fa'aqbalan nas yastaftunahum wa yaltamisunal ilma minhum. Kemudian banyak orang yang minta fatwa kepada mereka dan mencari ilmu dari mereka. Walau annal ulama al-kibar zaharu lin-nasi fi wasailil i'lam min fadaiyatin wa idza'atin wa mawaqi' internet. Internetnya tidak diterjemahkan ke bahasa Arab. La'arafahumun nas wastaftuhum wa aqbalu alaihim. Walau seandainya ulama-ulama yang sepuh dan senior muncul ke permukaan, muncul untuk manusia, viral ya, di masyarakat, fi wasailil i'lam, di media-media massa, di media informasi, min fadaiyat, di televisi, wa idza'at, di radio-radio, wa mawaqi' internet, di situs-situs internet, la'arafahumun nas, pasti orang akan mengenali mereka, masyarakat akan mengenali mereka, minta fatwa kepada mereka dan mengarah kepada mereka. Jadi yang jadi catatan penulis, media punya peran, i'lam punya punya fungsi yang sangat vital, sangat urgen, sangat penting gitu untuk mengangkat, mengorbitkan. Kalau sekarang mungkin di media sosial, algoritma yang muncul itu yang gimana sih? Apakah algoritma yang sekedar populer atau algoritma yang dimunculkan yang betul-betul manfaat? Kalau beliau menyorotinya tentang iklamnya itu sendiri, gitu. Bahwa salah satu tanda kecil dari kiamat adalah, ini versi beliau, kalau melihat dari tulisan ini, bahwa iklam atau media punya peran besar sehingga orang itu akhirnya mencari ilmu dari kalangan al-asaghir. Al-asaghir itu tadi landasan ilmu syar'inya kurang sehingga bicaranya hanya dengan opini dan pendapat. Itulah yang diviralkan, itulah yang dimunculkan. Atau yang apa tadi? Yang kontroversial, bahasa kita. Yang kontroversial, yang memancing engagement lebih besar karena kontroversialnya, itulah yang diangkat dan diviralkan. Sementara yang meneduhkan, yang mempersatukan, yang bikin adem begitu, itu nggak diviralkan, algoritmanya nggak naik. Kalau beliau lebih menyoroti al-i'lam ya. Yajidu anna al-i'lama azhara wa ashhara adadan min talabatil. Lanjut, dua baris terakhir, dua paragraf terakhir. Wa hadza 'ala al-aghlab. Dan ini secara umum ya, hukum secara umum. Wa hadza 'ala al-aghlab. Fakama annal kibar wal haram laisa amaratan 'alal ilmi, sebagaimana usia dan senioritas bukan menunjukkan kepada ilmu, kata fasighar laisa amaratan 'alal jahli, seperti itu juga kecilnya, ini bicaranya tentang, beliau menyoroti tentang apakah sighar di sini adalah sighar usia. Apakah sighar usia masuk dalam makna hadis ini? Kata beliau, kalau sigharnya dimaknai usia, berusia dan sudah lebih senior, belum tentu menunjukkan dia punya ilmu. Kata demikian juga fasighar, umur yang lebih muda, laisa amaratan 'alal jahli, belum tentu menjadi petunjuk bahwa dia jahil. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian beliau mengutip
Kata-katanya bin Hambal, innal ilma laisa bisinni, bahwa ilmu bukan dengan umur, bukan dengan usia. Waruya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, kemudian diriwayatkan dari Umar bin Khattab, innal ilma laisa an hadatsati sinni aw qidamihi walakinna Allah yad'uhu haitsu yasha. Sesungguhnya ilmu, ini diriwayatkan dari Umar, sesungguhnya ilmu bukan dari mudanya usia atau tuanya usia, tetapi Allah yang meletakkannya dimanapun yang Allah suka dan Allah kehendaki. Lidzalik fal wajibu ala man tasaddara lin-nasi washtahar an yas'a li tahwili nafsihi min asaghir ila akabir bi talabil ilmi wa itqanihi wa fahmihi wa irtibati bil ulama'il kibar. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban bagi siapapun yang nampak di permukaan, yang viral kemudian menjadi rujukan dan masyhur washtahar, agar bersegera mengarahkan dirinya dari ashaghir menjadi akabir dengan cara terus-menerus menuntut ilmu, memperdalam keilmuan dan pemahaman, dan mengikat dirinya dengan ulama-ulama yang senior. Selesai. Beres. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kita. Kita benar. Baik, jadi kita coba mengelaborasi lebih jauh, mencari ilmu dari al-asaghir. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah ini dia. Viralnya di media sosial, setiap orang bisa punya panggung, tinggal pasang live streaming, ngecaplak, selesai, bisa. Tukang ceramah banyak, al-qurra banyak, yang bisa ngaji banyak, yang suaranya bagus banyak. Tapi yang al-fuqaha, yang mendalam, yang akabir, yang meriwayatkan dengan sanad, rujukannya jelas, ayatnya pasti, hadisnya ada, pendapat para sahabat dan salafus solehnya transparan disampaikan, ini yang bisa meminimalisir penyimpangan. Kata Nabi apa? Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang kalau kalian terus berpegang keduanya, kalian tidak akan menyimpang. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnati rasul. Banyaknya panggung dan kemudahan untuk berbicara, terlepas dari kapasitas keilmuannya, menjadi salah satu tanda bahwa akhir zaman memang sudah sangat dekat sekali. Gampang sekali gitu ya. Gampang sekali. Dan viralitas, bahkan ya, algoritmanya itu mana yang paling tinggi engagementnya, mana yang lebih viral, itulah yang akan FYP terus-terusan. Jadi yang naik ke permukaan itu yang banyak, bukan yang bermanfaat. Bahasa Al-Qur'annya begini. Kalau Al-Qur'an memberikan bahasa yang akan stay, yang akan stay istilahnya, yang akan tetap. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardi. Di surat Ar-Ra'd ayat ke-17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya. Mana ke dia? Ada ghusa, buih, dan ada yang di bawah buih. Kalau ada air mengalir, mungkin yang kelihatan di permukaan, yang kelihatan banyak itu buih di atas, kelihatan. Tapi yang namanya buih datang dan pergi, viral, setelah itu nggak viral lagi. Ghusa, namanya ghusa. Tapi yang akan tetap, adapun yang memberi manfaat, wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardi.
Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka dia akan tetap di muka bumi. Jadi justru kalau ingin stay, memang rumusnya jadi yang stay justru malah di bawah, yang viral di atas muncul tapi ada umurnya dan cepat begitu. Namanya buih mah cepat. Rame jod. Wa amma ma yanfa'un nas ayamkutsu fil ard. Yang bermanfaat justru yang terus mengalir di bawah, yang memberi manfaat kepada manusia. Nah, kembali ke sini, sehingga ya kadang kalau yang dikejar adalah viralitas, maka yang muncul, yang dinaikkan oleh algoritma, ya, narasi-narasi yang sensasional, yang kontroversial, yang engagementnya tinggi, yang orang itu wah dan seterusnya. Inna min asyrati sa'ah an yultamasal ilmu indal as-safir. Bukan hanya sekedar kekeliruan metode dalam mencari ilmu, tapi juga termasuk salah satu tanda akhir zaman. Yang tadi kita sampaikan, secara harfiah as-saghir dari kata saghir, artinya kecil. Tapi kemudian para ulama memaknai apakah kecilnya kecil fisik, atau kecil usia, atau kecil yang sifatnya ma'nawi. Ada 4 ya. Pertama tadi Abdullah bin Mubarak, al-asaghir adalah ahlul bid'ah. Abdullah al-Bukhari merinci al-asaghir orang yang mengikuti hawa nafsu, bukan orang yang kecil usianya, tapi yang tidak berada di atas jalan yang lurus. Penyimpangan kepada rujukannya, penyimpangan yang hanya mengandalkan argumentasi, pikiran, opini dan seterusnya. Jadi artinya walaupun misal umurnya itu masih 15 tahun seperti Imam Syafi'i. 15 tahun Imam Syafi'i waktu pertama kali beliau duduk di meja ulama, atau seperti Imam Malik yang di usia 21 tahun, atau seperti Imam Nawawi yang usianya hanya 45 tahun. Tapi kalau yang disampaikannya adalah ini firman Allah, ini hadis Rasulullah, ini pendapat para sahabat tentang tafsirnya, ini pendapat salafus saleh tentang maknanya dan seterusnya, maka al-asghir tidak secara usia mungkin saghir, tapi secara ilmu mereka kabir, al-akabir. Yang kedua, bersandar pada akal, asumsi dan rayu. Jadi utamanya ya itu kan tidak rasional. Masa ayat yang turun 14 abad yang lalu masih kita pakai sebagai rujukan di abad ke-21. Sudah berapa? Sudah 7 ya. Sudah 7 abad lebih, 14. Ya, sudah 1400 tahun yang lalu tapi masih kita pakai. Ini kan enggak namanya rasio. Atau menafsirkan ayatnya benar, tapi penempatan dan penggunaan ayatnya juga harus, konteksnya itu harus tepat. Penting, makanya kita Bapak Ibu, Al-Quran dengan hadis dan sirah itu satu paket yang nggak boleh dipisah. Karena dengan belajar sirah kita jadi paham, oh konteksnya surat ini ketika turun demikian. Karena tanpa konteks yang tepat, ayat Al-Quran itu bisa dipahami ayatnya benar, tapi dipakainya nggak benar. Ayatnya benar, tapi dipakainya nggak benar. Contoh, dulu ada orang yang menggunakan ayat ini untuk menghilangkan semangat dalam berjihad. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Surat Al-Baqarah ayat 195. Lihat ya. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah
wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kalian menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dulu ada orang yang memenggal ayat ini, kemudian diviralkan. Tujuannya, kalau zaman sekarang ya, jangan berangkat ke Palestina bawa bantuan, nanti bakal resikonya terlalu besar. Wala tulqu bi ahdikum ila tahlukah. Nggak usahlah kita berjihad melawan Romawi dan Persia, kita pasti bakal hancur. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ayatnya benar. Ayatnya benar. Ada yang salah? Tidak ada yang salah dengan ayatnya. Yang salah adalah ayatnya dipakai untuk mengendorkan semangat orang dalam berjihad. Walatul Abu Ayyub Al-Ansari, beliau yang mendengarkan hadis ini, kemudian mengingatkan, Ayyuhannas, saya hidup di masa Rasulullah SAW dan saya tahu konteks ayatnya, saya tahu asbabun nuzulnya, dan kalian memenggal ayatnya, tidak membaca secara utuh. Ayatnya, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Berinfaklah di jalan Allah dan jangan jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Artinya, kalau tidak berinfak, kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Dan infak itu dengan harta dan nyawa kalau punya kemampuan. Berinfak, berjuang dengan harta dan dengan nyawa. Tapi kalau dipotong kemudian twist, dibalikan 180 derajat, artinya jadi berbeda malah. Seperti Fawaidul Musallin lah, kurang lebih begitu. Wala tulqu bi aydikum ila tahluqah. Kita jangan melawan super power, hancur nanti negeri kita. Wala tulqu. Justru wala tulqu bi aydikum ila tahluqah maknanya berinfaklah di jalan Allah dan jangan jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Baik, ini menggunakan dalih kritis atau kontekstual untuk membenarkan pemikiran yang menyimpang dari pakem syariat. Ini sudah nggak relevan lagi dengan abad 21, sudah nggak modern lagi. Ini agama itu kan gitulah. Fasih dalam bertutur, enak kalau berbicara, tapi menyimpang dari atau tidak menggunakan pemahaman ketika Al-Quran dan hadis itu diturunkan. Ini penting. Karena kalau kita kembali ke cerita awal manusia tergelincir. Cerita awal manusia tergelincir itu ketika menafsirkan ulang perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi justru untuk dilanggar. Masih ingat kenapa Nabi Adam tergoda oleh iblis? Kata Allah, Adam, jangan dekati pohon ini, engkau akan jadi zalim, kan begitu. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan coba-coba dekati pohon ini, nanti kalian berdua jadi zalim. Apa tafsirnya iblis? Iblis menafsirkan firman Allah itu, Adam, tahu nggak kenapa Allah melarangmu mendekati pohon itu? Ma nahakuma rabbukuma an tilkuma syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Lihat bagaimana iblis menafsir ulang larangan Allah Subhanahu wa taala dengan alasan yang menurut iblis itulah alasannya, argumennya, itulah logika. Dalam surat Al-A'raf ayat ke berapa? Ayat ke-20. Ayat ke-20. Jadi ayatnya tetap sama, tapi pemaknaannya jadi berbeda dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhanmu tidak melarang mendekati pohon ini melainkan supaya kamu tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di surga. Padahal kata Allah, jangan dekati ini,
fatakuna minaz zalimin. Kalian berdua akan jadi orang zalim. Ada. Sebenarnya begini, tafsirnya itu yang benar begini. Tafsirnya begini. Alasan sesungguhnya ini logis saja ya, logis saja. Kenapa nggak boleh? Padahal yang lain boleh. Sebenarnya, paham ya? Apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis itu ahli surga dulunya. Tapi ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ditafsirkan yang tujuannya untuk menyimpangkan manusia dan tidak mengerjakan perintah Allah atau untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menafsirkan agama tanpa merujuk kepada pemahaman saat wahyu itu diturunkan, saat hadis itu disampaikan oleh Rasul. Konteks itu penting. Konteks itu sangat penting. Contoh, amal apa yang terbaik? Satu. Tapi Rasulullah di momen yang lain mengatakan, amal yang terbaik itu sholat pada waktunya. Tapi di momen yang lain Rasulullah juga mengatakan, amal yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi di momen yang lain Rasulullah juga mengatakan, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, ya, pada istrinya, pada anaknya. Di momen yang lain Rasulullah mengatakan, yang terbaik di antara kalian adalah yang umurnya paling panjang dan amal solehnya paling banyak. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Di momen yang lain Rasulullah mengatakan, yang terbaik adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi sahana terbaik ya. Jadi siapa yang terbaik? Kalau begitu semuanya terbaik. Semuanya terbaik. Tapi kapan Rasulullah menyampaikannya, momen dan konteks itu sangat signifikan. Makanya merujuk pada pemahaman para sahabat, merujuk pada pemahaman saat Al-Quran diturunkan, saat Rasulullah menyampaikan hadisnya itu penting. Baik. Yang ketiga, ini yang tadi disampaikan. Usia senja bukan jaminan termasuk dalam golongan akabir. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, seorang disebut as-saghir adalah dia yang diminta fatwa namun tidak memiliki ilmu sekalipun dia berusia lanjut. Nah, meskipun ini kita juga harus fair bahwa ada ulama juga yang memaknai al-as-saghir itu as-saghir betul-betul seperti Ibnu Qutaibah, Imam Ibnu Qutaibah, bahwa al-as-saghir itu juga penting, faktor U itu juga penting. Jadi kalau misalnya punten, misalnya saya ada pendapat A dan ustadz lain ada pendapat B, dalilnya sama, rujukannya sama, tapi cara memahaminya beda, saya akan sampaikan ikuti ustadz B. Karena beliau lebih sepuh, beliau lebih berpengalaman, beliau lebih ahli, beliau lebih panjang tajribahnya, dan seterusnya. Ikuti yang lebih senior. Selama dalilnya ada, Qurannya jelas, pendapatnya rinci, gitu. Siapa yang lebih berusia? Oh, si fulan. Ikutilah yang lebih berusia. Tapi urutannya, Qurannya dulu, hadisnya dulu, baru setelah itu umur, baru setelah itu usia. Mirip seperti dalam imam sholat, kurang lebih. Siapa yang lebih didahulukan? Aqra'uhum dulu, yang paling bagus bacanya. Yang paling bagus atau yang paling banyak hafalannya? Harusnya sih kalau banyak hafalan bagus bacaan. Tapi kadang realitanya, kadang ada yang hafalannya banyak, tapi gitulah. Rasulullah menyebutnya aqra'uhum, yang paling aqra', yang paling bagus bacaannya, kecuali kalau silent artinya. Zuhur dan asar pertama bebas lah. Terkadang iya gitu. Aqra'uhum, yang pertama aqra'uhum, yang kedua aqdamuhum. Aqdamuhum hijratan, yang lebih dulu hijrahnya. Baru yang berikutnya asannuhum, yang paling
usia. Misalnya ini bacaannya bagus, ini bacaannya kurang, tapi lebih berusia. Mana yang dikedepankan? Yang berusia. Ini bacaannya bagus, ini bacaannya juga bagus, tapi yang ini lebih dulu hijrahnya, lebih dulu taubatnya, lebih dulu insafnya daripada yang ini. Maka yang ini kedepankan. Walaupun yang ini lebih naon, lebih mudah, misalnya, lebih mudah. Sama ternyata bareng-bareng satu angkatan gitu, baungna bareng, tobatna oke bareng, gitu. Hafalannya juga sama, kualitas bacaannya sama, gitu. Siapa yang didahulukan? Yang lebih berusia, yang lebih berusia. Kata Imam Ibnu Qutaibah, mengambil ilmu dari ulama sepuh lebih diutamakan. Faktor usia lebih diutamakan. Setelah tadi ya, faktor-faktor yang rujukannya sama, Quran, ayatnya sama, tapi pemahamannya jauh lebih mendalam yang berusia. Kata beliau, alasannya satu, kalau yang masih muda, bias emosinya masih mungkin ada. Biasnya masih ada. Kehilangan, kalau yang sudah sepuh, yang sudah senior, kalau ditanya fatwa, kalau ditanya tentang sesuatu, tendensinya itu sudah mulai berkurang gitu ya. Tidak ada tendensi, tidak tendensius, lebih stabil, tidak lagi mengejar popularitas atau kelezatan duniawi. Ini kata Ibnu Qutaibah. Yang kedua, tidak tergesa-gesa dalam berfatwa dan tidak sembrono merespon isu yang sifatnya itu masif, massal, yang ta'ummu bihil balwa, yang dampaknya itu bisa masif gitu ya, yang dampaknya itu sangat sensitif. Kewibawaan dan ketenangan, punya al-waqar. Kalau yang muda mungkin tidak utuh dalam melihat, tidak tenang, temasagi tenang bahasa Indonesia, tengotak, saya enak tengotak, tidak terintegrasi, tidak utuh melihatnya, ya terburu-buru dalam berfatwa dan tidak sempurna. Yang ketiga, yang sudah berusia itu teruji oleh waktu, sudah melewati mungkin saat penanya bertanya, ulama yang lebih sepuh itu sudah pernah melewati dan mengalaminya. Jadi empatinya lebih muncul, simpatinya lebih muncul, kemudian kepeduliannya juga ada, dan gaya bahasanya akan lebih humble. Gaya bahasanya tidak akan arogan, tidak akan tidak akan merendahkan dan seterusnya. Sudah teruji lebih waktu, teruji oleh waktu. Jadi dari 4 pendapat ini, maka al-asghir, satu dari sisi rujukannya, ya, dua dari sisi sejauh mana dominasi ro'yunya, asumsinya, yang ketiga keilmuannya, yang keempat juga tentang kematangan emosional. Saya lupa kita pernah membahas hadis ini atau belum, tentang ruwaibithah. Sudah ya? Ya, tenang. Belum aja lah. Kayak tinggal di vilanya asa atas. Lupa dianggap belum. Ya, karena anggap belum ya. Saya ti'alan nasi zamanun, saya ti'alan nasi sanawatun khadda'atun, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fihi yukadzabu fihi shadiq wa yusaddaqu fihi al-kadzib. Pendusta dianggap orang jujur dianggap pendusta. Sudah ya. Sudah. Zaman terbolak-balik semuanya. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah disebut pengkhianat, dan orang yang berkhianat disebut orang yang bisa dipercaya. Dan ditutup dengan kalimat wa yantiqu fihi ruwaibithah. Dan para ruwaibithah mulai angkat bicara. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu ruwaibithah? An-nas at-tafih yatakallamu fi amril 'ammah.
orang dungu yang sok berbicara tentang urusan masalah publik, masalah banyak. Ini Ruwaibithah. Dan dengan media sosial, dengan media massa, dengan TikTok dan seterusnya, gitu. Tinggalnya boleh jadi di pelosok, tapi ada internet, seluruh dunia bisa mendengarkan. Jadi apa yang disampaikan Rasul itu makin lama makin nyata. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau tidak ada seorang ulama pun, ulama yang akabir, ulama yang senior, manusia akan mengambil pemimpin yang bodoh, ru'usan juhalan. Jadi kalau disimpulkan tadinya al-asagir itu berarti dua, sogir ilmunya, atau yang kedua sogir usianya. Sogir ilmunya karena tidak ada landasan syar'inya, sogir ilmunya karena lebih berbicara pakai asumsi dan opini, sogir karena sogir dari sisi emosinya, atau sogir dari sisi usianya. Akhirnya ketika ulama tidak ada, ulama sudah meninggal dunia, atau ulama tereliminasi dari panggung publik, tidak muncul ke permukaan, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, yang tampil, yang viral, yang naik ke permukaan, yang jahil, ditanya, ngasih fatwa, nggak pakai ilmu, menyesatkan, sesat, dan kemudian menyesatkan. Nah ini yang paling bahaya nantinya. Efeknya apa? Efek domino ya, yang kecil mungkin kelihatannya, tapi karena punya multiplier efek, punya megafon begitu, punya subscribers dan viewers yang banyak, bisa meresahkan. Dan tadi kalau kata Abdullah bin Mas'ud, fatafarraqa ahwa'uhum fahalaku, akhirnya kontroversi, kemudian menyebabkan perpecahan, dan akhirnya menjadikan kehancuran, kebinasaan, kerusakan. Kalau tidak pakai ilmu, yang muncul dua, ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Ekstrim kiri itu terlalu menggampang-gampangkan, meremehkan dosa, terlalu longgar, tenanaon, tenanaon, nggak apa-apa lah, beda zamannya sekarang. Atau sebelah kanan yang ini juga bahaya, kafir, 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 neraka, 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 kafir, 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 kafir. Jadi saya tidak tahu ini teorinya teori apa. Orang kalau terlalu ditarik ke kanan, pasti akan ada reaksi ke kiri begitu. Kalau ingin menciptakan ekstrim kiri, ciptakan ekstrim kanan, otomatis ya sama. Ciptakan aksi, nanti muncul reaksi. Ciptakan ekstremis di kanan, nanti muncul ekstremis di kiri. Ciptakan ekstremis di kiri, nanti muncul ekstremis di kanan. Teori bandul ya, tarik ke dia. Gak mungkin kalau ditarik ke kanan, saya langsung ke tengah. Dan pasti balik ke dia itu. Mungkin tadi itu balik ke dia. Sementara semakin matang ilmu, dia akan wasaton. Dia akan lebih proporsional gitu ya. Akan lebih seimbang. Akan lebih mengedepankan kebersamaan dalam kebaikan. Lebih mengedepankan persatuan dalam ketaatan. Lebih mengedepankan toleransi dalam sedikit perbedaan yang sifatnya furuk daripada iya kadia kayak kapancing kadia ya oke ya kayak kadia tuh ya kadia, akhirnya nggak ada yang di tengah. Dan yang paling berbahaya kalau masuk di wilayah akidah, ada kafir, tadi itu kafir, 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 tarik ke tengah supaya ya persatuan umat Islam gitu ya, di atas ketuhanan yang Maha Esa. Persatuan Indonesia di atas ketuhanan yang Maha Esa. Kekacauan dalam ibadah karena ya rujukannya juga tidak baik. Yang tadi disampaikan oleh
Abdullah bin Mas'ud ini ya. La yazalun nasu salihina mutamasikina ma atahumul ilma min ashabi Muhammadin wa min akabirihim fa idza atahum min asghirihim halaku. Saya berusaha, kita akan berusaha semaksimal mungkin dalam setiap kajian-kajian yang kita ikuti, pastikan cantolan ayat Al-Qur'an mana, cantolan hadisna ayat itu. Lihat rujukannya, cek oleh kita, jangan posisikan saya punten di posisi yang tidak mungkin salah. Jangan pernah memposisikan kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lupa menyampaikan di sini atau di mana. Salah satu kehancuran Bani Israel itu saat ada kesenjangan antara ulama Bani Israel dengan Bani Israel, antara pemuka agama dengan masyarakat pada umumnya. Jadi kita hari ini untuk mengakses Al-Quran itu gampang, untuk membaca terjemahan itu bisa, untuk mencari tafsir itu mudah. Tapi jangan harap ini terjadi kalau kita dulu sebagai umatnya Bani Israel, sebagai kalangan Bani Israel. Karena yang bisa membaca Taurat, yang boleh memegang Injil, yang punya akses ke Alkitab, hanya kalangan tertentu. Sisanya, kalau kamu mau mengakses Alkitab, harus lewat saya. Jadinya mah tong maca Alkitab lalu ya kumamang. Apa mau ulah maca Taurat dan Injil bisi ngakalian ya sekali ngaosna ka abi we. Ka abi nu ngadugikeun. Jadi aksesnya tidak boleh langsung, aksesnya harus lewat perantara dari para rabi-rabi mereka, dari para ulama Bani Israel mereka. Kalau ulamanya lurus, alhamdulillah. Tapi yang namanya setan, pintu masuk setan itu kalau ada kesenjangan lebih besar pasti pintunya. Ya, contoh punten. Saya kalau ke bengkel dan saya nggak ngerti tentang otomotif, Pak, itu kedah digantos radiatorna, Pak, itu Pak, itu kedah digantos AC-na, Pak, itu kedah digantos. Ya, kumaha bapak lah, percaya. Sementara saya sedang dieksploitasi untuk dapat keuntungan dari kebodohan saya, mengeksploitasi kebodohan supaya yang bersangkutan dapat keuntungan. Tapi kalau punten, nah apakah dari gantos radiator dari burung kene? Apakah dari gantos wiperna? Ya ini kan masih kena saya itu. Nah apa? Ketika ada dialog, ketika ada obrolan seperti tadi, ada debat dan seterusnya, dia nggak akan berani untuk mengeksploitasi kebodohan. Emang ada ngerti ya jalmi teh. Yang terjadi di Bani Israel hanya kalangan elit yang menguasai Alkitab, mayoritasnya itu nggak punya akses sama sekali. Sementara wahyu pertama turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahnya adalah perintah akses. Rujukan agama semuanya harus bisa mengakses. Iqra bismi rabbikal ladzi. Ini ayat yang sangat revolusioner, gitu ya. Kalau melihat dari kacamata sejarah Bani Israel, orang nggak punya akses, sementara Al-Quran mengatakan akses. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi nang Ustaz teh sakieu pemahaman cik ngarina tafsirna. Oh, kieu geuningan Ibnu Katsir mah. Oh, kieu geuningan Ar-Razi mah. Oh, kieu geuningan pendapat At-Tabari mah. Oh, kieu geuningan. Ustaz mah tafsir di mana? Bebas. Jadi naon istilahna teh? Egaliter ya. Egaliter. Artinya kebesaran seseorang dalam berilmu justru ditandai ketika kedewasaan dalam perbedaan pandangan dan tidak memonopoli pengetahuan bahwa yang paling benar cuman saya. Selain pemahaman saya berarti salah. Ini khawatirnya masuk ke yang tadi, tafarroqo ahwa'uhum. Khawatirnya masuk ke dalam kategori as-saghir begitu. As-saghir itu mungkin secara emosional dan seterusnya. Nah, lanjut. Bolehkah mengambil ilmu dari yang usianya muda?
Di antara sahabat yang jadi rujukan ilmu, walaupun memang ini nggak mayoritas ya, mayoritas para sahabat itu senior semua. Setelah Rasulullah wafat, yang menyampaikan ilmu mayoritasnya itu senior. Ada beberapa sahabat yang secara usia itu di bawah rata-rata, di bawah kalangan sahabat pada umumnya, karena saat Rasulullah masih hidup umurnya itu masih 8, 9, 10, 8, 9, 10. Salah satunya siapa? Aisyah radhiyallahu. Bapak Ibu tahu usia berapa Siti Aisyah waktu ditinggalkan Rasul? 18 tahun. Istri Nabi, jadi guru para sahabat, jadi rujukan para sahabat dalam ilmu, usianya baru 18 tahun. Tapi jangan tanya ilmunya sebanyak apa. Karena semua hadis yang diriwayatkan di dalam rumah itu semuanya dari Siti Aisyah. Kalau yang di luar rumah itu dibagi-bagi dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik dan seterusnya. Tapi yang urusannya privat, urusannya ke rumah tanggaan, urusannya sangat personal, itu murni dari hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah. Abdullah bin Abbas sampai menimbulkan kecemburuan di kalangan para veteran Badar. Umar bin Khattab kalau beliau mau ngambil keputusan, beliau mengundang Abdullah bin Abbas dan veteran Badar. Veteran Badarnya komplain, ya Amirul Mukminin, kami juga punya anak seumur Abdullah bin Abbas. Kenapa anak kami nggak diundang? Kata Umar bin Khattab, baik. Ini meritokrasi ala Umar bin Khattab. Ya, bukan hanya sekedar senioritas semata. Senioritas penting, tapi senioritas berbasis meritokrasi. Senioritas berbasis kapasitas, bukan hanya sekedar oh dia sudah lama kerjanya, tapi itulah. Senior itu penting, faktor U itu penting, tapi meritokrasi juga perlu diperhatikan. Akhirnya kata Umar begini, saya minta kalian berpendapat tentang surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagaimana pandangan kalian? Kata para sahabat veteran Badar, An-Nasr ini adalah kabar gembira kepada Rasulullah bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan. Yang lain sama, yang lain sama. Idam. Abdullah bin Abbas, kalau menurut saya surat Al-Qari'ah ini adalah surat yang menjelaskan tentang berita duka cita Rasulullah akan meninggal dunia. Zahirnya apabila telah datang pertolongan dan kemenangan. Zahirnya busyra. Tapi takwilnya Abdullah bin Abbas ini surat duka cita. Kok bisa? Karena kalau Nabi sudah sampai kepada puncak tugasnya, dan puncak tugasnya adalah orang mendapatkan hidayah, masuk Islam berbondong-bondong, maka tugas Nabi selesai. Kalau Nabi tugasnya selesai, waktunya pulang. Ibaratnya beginilah, punten. Kalau di perusahaan ya, ilustrasi analogi. Kalau salah, semoga Allah maafkan saya. Laporan keuangan akhir tahun, kuartal keempat, laporan perusahaan ini untung besar. Apa tafsirnya? Silahkan analisa. Laporan keuangan kita, dividen tahun ini sekian ratus, sekian banyak begitunya. Profitnya sekian. Oh, semua wah ini kabar gembira buat kita. Kita harus ekspansi dan seterusnya. Anda, Pak Abbas, Pak Ibnu Abbas, bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya perusahaan ini sudah sampai pada titik jenuhnya. Maka perusahaan ini harus melakukan diversifikasi dan jangan dilanjutkan lagi yang ini. Ini sudah mentok. Yang lain semuanya, oh ini positif. Abdullah bin Abbas, nah ini sudah mentok. Ini sudah sampai pada titik jenuh, titik jemu, nggak bisa lagi di-upgrade, sudah mentok. Kan rada beda gitu. Dan apa komentar Umar bin Khattab? Saya pendapatnya sama seperti Abdullah bin Abbas. Jadi ada uji kompetensi langsung di ruang publik disaksikan oleh para veteran Badar.
Dan setelah mereka menyaksikan Abdullah bin Abbas punya sesuatu, punya ilmu, akhirnya mereka menerima kehadiran Abdullah bin Abbas di majelisnya Umar bin Khattab. Ini Abdullah bin Abbas. Imam Syafi'i juga sama. Kemudian Imam Malik ya, di usia 21 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Satu, ilmunya mendalam dan kokoh di atas manhaj para salafus salih. Yang bersandar kepada Quran, bersandar kepada hadis, dan menyampaikan pandangan daripada sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang kedua, amalnya mencerminkan dari ilmunya, kesehariannya selaras dengan apa yang disampaikan. Yang ketiga, mendapat rekomendasi dari yang senior, dari para ulama senior, dari tokoh-tokoh senior, dari ustadz-ustadz yang sepuh gitu. Oh, silakan ambil rujukan dari yang bersangkutan. Dan yang keempat, nah ini penting, tidak memposisikan diri sebagai rujukan tunggal untuk fatwa-fatwa publik yang berat, yang sifatnya ta'ummu bihil balwa, yang sifatnya berdampak masif. Jangan kemudian yang beda dengan saya berarti salah, yang beda dengan saya berarti terakhir sebagai penutup. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kita mengambil agama kita. Sanad itu penting, rujukan itu penting, guru itu penting. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jangan serahkan akal dan hati kita ke sembarang orang. Memilih agama sama genting dan pentingnya dengan memilih jalan keselamatan dunia dan akhirat. Ini mungkin tentang iltimasul ilmi indal aswaghir. Salah satu tanda kecil hari kiamat, orang tidak lagi peduli dengan sumber rujukan dari mana dia mendapatkan ilmunya. Tidak diverifikasi. Nu penting mah asal we tina dina Google ge da kieu. Cek heula. Boleh menggoogle, tapi cek rujukannya. Cek referensinya. Kadang itu yang kada dibaca referensi nanti ya. Aya di Wikipedia Pak Ustaz, nya sok. Wikipedia teh aya rujukanna, tah tinggal di handapna aya footnote-na gitu. Cari kitabnya, cek kitabnya. Sekarang mah kitab sudah lebih mudah lah sekarang ya untuk mencari rujukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Baik. Ulama zaman dulu gurunya banyak. Dan makin banyak guru, makin banyak perspektif yang kita miliki. Kalau pengen satu gurunya, cukup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen satu gurunya, cukup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau bukan Nabi Muhammad guru kita langsung, maka ilmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpencar di seluruh sahabat dan sahabiah. Sumbernya satu dari Rasulullah, baik Quran ataupun hadis dari Rasulullah. Dari Rasulullah kemudian menyebar ke banyak sahabat. Dari sahabat kemudian menyebar ke banyak tabi'in, tabi'in menyebar ke banyak tabi'ut tabi'in. Maka insya Allah yang paling banyak gurunya, mudah-mudahan yang paling bisa mendekati kebenaran nabinya. Karena bisa mengumpulkan dari semua sudut pandang. Asalkan tadi yang dicari bukan cuman yang ringan-ringannya. Jadi ada kekhawatiran, ini ada permasalahan.
Bolehkah kita, kalau zaman dulu ya, zaman dulu, bolehkah kita pindah-pindah mazhab tujuannya mencari rukhsah dari setiap mazhab? Ah, babi mah pindah mazhab ya rada gampang rukhsahna. Tapi babi mah alimah mazhab itu itu yang tidak dibolehkan begitu ya. Disiplin dan konsisten dalam bermindset dalam bermetodologi mengambil hukum. Jadi ini bukan hari ini. Di zaman dulu pun fanatisme mazhab itu terjadi. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Di atasnya ulamanya itu dekat. Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu murid dan guru. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i itu murid dan guru. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i muridnya Imam Ahmad, dan muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i itu murid dari muridnya Imam Hanafi. Imam Hanafi meninggal 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Jadi nggak ketemu langsung, tapi ketemu dengan muridnya Abu Hanifah. Walaupun pendukung nama kadang lebih eta gitu. Eta mah bukan hanya dalam masalah keilmuan, dina politik gitu kadang. Dihandapna di luhur nama ngobrol sasalaman hahaha. Teh urang nah tetengguran di luhur mah santai gitu. Jadi ya akhirnya begini. Bagi saya pribadi, karena saya juga menilai diri saya masih terus pembelajar, begitu, masih terus belajar, tidak berpuas diri dan kudu diajar dari. Justru saya paling senang kalau mengisi kajian itu yang menuntut saya belajar lagi. Kadang ada kajian itu yang saat ianya naon teh muludan eta deui saat Muharramannya tahun ajaran baru, tahun Islam, tahun naon teh tahun baru Islam gitu. Tapi kalau di sini di Qonitin dan di majelis taklim yang sayanya juga membaca lagi, itu kita jadi urut lebih sistematis, lebih terstruktur dan lebih kokoh keilmuan kita. Bukan hanya tema nu rame ayeuna naon. Dari sini kita membedakan mana yang akabir, mana yang asagir. Kalau akabir itu rujukannya jelas. Kalau asagir itu opini, cocokologi, sumbernya tanpa verifikasi. Ya cocokologi, ciga nama kieu, ciga nama kieu. Kalau akabir, fokus dakwahnya itu targetnya adalah amal, targetnya adalah perbaikan akhlak. Kalau asagir, ya yang viral-viral, yang bikin sensasi, kontroversi dan seterusnya. Kalau akabir tadi ya, dari apa yang kita sampaikan, kita simpulkan, hati-hati takut salah, ada takwanya di sana, ada kekhawatirannya, ada ketenangan. Kalau asagir, reaktif, emosional, provokatif, merasa semua serba tahu. Dia bisa membahas semua topik. Topik naon, biasa mama tadi orang bahas. Topik naon, ayo tadi orang bahas ya. Topik naon. Dia tidak membatasi dirinya spesifik. Tema itu ada yang lebih kompeten. Tema ini enggak, si fulan lebih kompeten. Dan dampaknya kalau akabir lebih semangat beramal, lebih dekat kepada Allah, lebih banyak harapannya dan takutnya kepada Allah. Sementara as-saghir, nah ini yang harus dihindari. Justru malah berdampak negatif kepada ukhuwah Islamiyah. Justru malah membuat orang jadi saling mencela satu sama lain, bukan saling saling memahami, saling bertoleransi sesama umat Islam. Padahal kalau melihat di atas nama, lakur di luhur nama, dekat biasa begitu. Cuman ya begitulah, ada setan di mana-mana yang harus diwaspadai. Wallahu a'lam bishawab. Lagi enggak? Mungkin kita sering terlepas dari medsos yang pasti ini hal ini udah tertanam dari
sebelum medsos ini fenomena ini pasti datang dari mereka kan banyak apa-apa ada menurut kita sih kayak hayalan tapi kalau mau membaca juga seringkali menanamkan ketakutan dan ancaman-ancaman menarik perhatian mereka itu sepertinya tadi termasuk. Baik. Kalau digeneralisir semua nggak juga begitu ya. Ada yang saya respect dengan Habib yang Masya Allah semangatnya luar biasa, Habib Rizik, doktor gitu ya, secara keilmuan mumpuni, mapan, dan apa rujukan keilmuannya juga jelas gitu ya. Kuliah di mana? Jamiah Imam di Riyadh beliau. Saya juga tahu walaupun tidak terlalu kenal dekat dengan Habib Salim Segaf Al-Jufri, doktor juga, beliau ketua ulama internasional, Habib juga. Dan saya juga tahu ada yang Habib yang yang seperti tadi disampaikan. Betul. Jadi kita tidak mengeneralisir semua, tapi fenomena itu ada, betul. Ada fenomena itu ada. Dan fenomena itu ada di banyak tempat. Ada di banyak tempat. Nah, yang tadi kita sampaikan, jangan sampai fenomena Bani Israel itu terulang lagi kepada Bani Ismail atau kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bukan mencerdaskan umat, tapi justru mengeksploitasi kebodohan umat untuk keuntungan segelintir golongan. Tujuannya kalau bisa ayo orang tak akses langsung tak iya Qur'ana, iya hadisna, iya pendapat para ulama, nah ayo orang. Kalau bisa level kita tuh sampai tak sama lah. Ya, Nabi mendidik para sahabatnya sampai mereka itu bisa memberikan masukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai mereka itu kalau di akhir usia Nabi, Abu Bakar yang memimpin sholat berjamaah menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke sana. Kemudian kepayu nama Pak Rahmat budi dia gitu kali kan. Tiga gitu. Jadi biar namanya tawasaunya bukan cuma satu pihak, bukan cuma satu arah, tapi kemudian kema 5 menit pertama kita dengarkan tausiah dari gitu. Tidak ada salahnya saya kira kalau kita kali-kali seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.